Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baiklah anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi tema 4, subtema 4 untuk pembelajaran hari ke-1, 2, dan ke-3, yaitu tema 4 tentang hidup bersih dan sehat. Subtema 4 tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum. Yang pertama, kita akan belajar tentang menuliskan informasi penting dari teks. Di buku kalian ada di halaman 161 ya. Menuliskan informasi penting dari teks. Yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, tandailah kata yang tidak kamu pahami artinya. Kemudian yang ketiga, carilah arti kata tersebut dengan bertanya pada guru atau orang tuamu. Yang keempat, tulislah informasi tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Nah, kemudian kita akan belajar unsur-unsur bangun ruang. Di buku kalian ada di halaman 164. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Kita akan pelajari lagi anak ya. Ayo ingat kembali unsur-unsur beberapa bangun ruang berikut. Yang pertama ada kubus. Nah, coba kalian perhatikan. Kubus ini sisinya ada 6. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, dan kiri. Kemudian banyak rusuknya ada 12 dan titik sudutnya ada 8. Kemudian bangun ruang yang kedua ada balok. Balok ini banyak sisinya ada 6. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, dan kiri. Banyak rusuknya ada 12 dan banyak titik sudutnya ada 8. Kemudian bangun ruang yang ketiga ada prisma segitiga. Banyak sisinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak rusuknya ada 9 dan banyak titik sudutnya ada 6. Bangun ruang selanjutnya yaitu 5 segitiga. Banyak sisinya ada 4. Depan, belakang kanan, belakang kiri, dan bawah. Banyak rusuknya ada 6, banyak titik sudutnya ada 4. Kemudian ada prisma segitiga. Banyak sisinya ada 5. Banyak rusuk ada 8 dan banyak titik sudutnya ada 5. Nah, anak-anak, dengan cara seperti ini kita akan lebih mudah untuk belajar. Kemudian kita akan belajar mengelompokkan bangun ruang berdasarkan unsur-unsurnya. Di buku kalian ada di halaman
172 ya. Sebuah bangun ruang dapat memiliki sisi, titik sudut, dan rusuk yang sama banyak dengan bangun ruang lainnya. Coba kalian perhatikan. Ada gambar bangun ruang, kubus, dan balok. Kubus dan balok ini sama, banyak sisinya ada 6. Banyak rusuknya ada 12 dan banyak titik sudutnya ada 8. Bangun kubus dan balok mempunyai sisi, rusuk, dan titik sudut yang sama banyak. Membacakan laporan hasil pengamatan yang telah dibuat. Laporan hasil pengamatan yang kamu buat dapat disampaikan kepada orang lain. Saat membacakan laporan, pastikan suaramu jelas dan lantang agar orang lain dapat memahami isinya. Amatilah gambar berikut. Di buku kalian ada di halaman 166. Nah, dengan gambar ini kita dapat melakukan pengamatan. Pengamatannya yaitu tempat ini bersih. Ada tempat sampahnya. Sampah-sampah tidak berserakan. Udaranya sejuk. Dan tempat ini pasti akan disukai oleh banyak orang. Nah, dengan seperti itu, kalau kalian sudah mengamati, kalian bisa membuat sebuah pengamatan dari apa yang sudah kalian amati. Bekerjasama ketika bermain. Bekerja sama merupakan wujud dari persatuan. Untuk dapat bekerja sama dengan baik, kita harus memiliki sikap-sikap berikut. Yang pertama, mau berjuang untuk kepentingan bersama. Yang kedua, saling membantu. Yang ketiga, mematuhi aturan yang dibuat bersama. Yang keempat, tidak bersikap mau menang sendiri. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Apakah kegiatan ini menunjukkan sikap kerjasama? Ceritakan pengalamanmu bekerja sama dengan teman. Yuk kita perhatikan bersama. Nah, di sini ada gambar 2 kelompok yang sedang tarik tambang. Nah, dengan tarik tambang, kerjasama yang dilakukan oleh 2 kelompok ini, apabila mereka kompak, maka kelompok yang satu pasti akan menang dan kelompok yang satu pasti akan kalah. Namanya permainan, kalah dan menang itu hal yang biasa. Tidak boleh saling mengejek dan tidak boleh saling memberi kesombongan. Dengan bekerja sama, akan menghasilkan buah yang baik karena kerjasama yang baik akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Membuat laporan pengamatan tentang kebersihan lingkungan pasar. Di buku kalian ada di halaman 169. Cara membuat laporan pengamatan tentang kebersihan lingkungan pasar, yang pertama adalah amatilah gambar atau keadaan sekitar secara langsung. Nah, anak-anak bisa langsung melihat di pasar. Yang kedua, buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar atau keadaan tersebut. Setelah kalian mengamati,
kamu bisa membuat pertanyaan. Kemudian yang ketiga, buatlah laporan sesuai dengan pengamatanmu. Setelah kamu mengamati, kemudian membuat pertanyaan, kamu bisa membuat laporan sesuai dengan pengamatanmu. Kerajinan dari bahan buatan. Di buku kalian ada di halaman 170. Bahan buatan adalah hasil dari olahan bahan alam yang dilakukan oleh manusia. Contoh bahan buatan untuk kerajinan yaitu manik-manik, plastisin, stik es krim, sedotan, koran bekas, dan botol plastik. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Di sini ada contoh hiasan dari sedotan. Ada tempat tisu yang diberi sedotan yang dihias. Hasilnya bagus kan, Nak, ya? Kerajinan dari bahan alam. Kerajinan dapat dibuat dari bahan alam atau bahan buatan. Contoh bahan alam, misalnya biji-bijian, daun kering, kulit buah, rotan, tanah liat, dan cangkang kerang. Nah, di sini ada contoh sebuah buku yang depannya atau sampulnya diberi hiasan dari bahan alam daun-daunan yang ditempelkan. Hasilnya bagus ya, Nak, ya? Nah, anak-anak, materinya sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak hebat, Soli dan Solihah semuanya ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.